Baik, hari ini kita belajar tentang hipotermia dan hipoglikemia pada bayi baru lahir. Apa sebenarnya hipotermia? Hipotermia, bila kita ukur suhu bayi melalui ketiak, suhunya kurang dari 36,5 derajat Celcius. Pada bayi baru lahir, hipotermia sering terjadi, terutama jika terpapar dengan lingkungan yang dingin. Ini merupakan suatu awal dari tanda bahaya pada bayi baru lahir. Nah, biasanya mekanisme pengeluaran panas itu bisa secara radiasi, kemudian secara konduksi, konveksi, dan evaporasi. Pembagian atau klasifikasi hipotermia itu kategori sedang bila kisaran suhu 32 sampai 36,4 derajat Celcius. Biasanya bayi sudah mengalami gangguan nafas, kemudian heart rate atau frekuensi nadi kurang dari 100 kali per menit. Terjadi letargi dan bayi malas minum. Pada kondisi berat, bila suhu diperoleh itu kurang dari 32 derajat Celcius. Bayi kulitnya teraba keras, kemudian terjadi napas pelan dan dalam. Pada suhu yang tidak stabil itu berkisar 36 sampai 39 derajat Celcius. Salah satu faktor penyebabnya jika terjadi infeksi pada aliran darah yang secara sistemik disebut dengan sepsis. Bagaimana kita melakukan penghangatan pada bayi? Bisa dengan kontak langsung pada kulit bayi. Bisa melalui metode kangguru mother care. Nah, metode ini biasanya kita langsung berhubungan kontak dengan si bayi. Artinya kulit bayi langsung menempel pada kulit ibu atau kulit ayah. Jadi biasanya dengan cara memposisikan atau menggendong bayi dan diletakkan di dada si ibu ataupun dada si ayah. Bisa juga menghangatkan bayi lewat pemancar panas, kemudian dengan lampu, bisa menggunakan inkubator, kemudian box penghangat, dan ruangan selalu dijaga tetap hangat. Pada hipotermia berat, sebaiknya memang dilakukan penghangatan bayi melalui inkubator atau sistem dengan pancaran atau pemancar panas. Gantilah baju bayi jika basah, segera ganti, kemudian selimuti bayi agar tetap hangat. Hindari panas yang berlebihan, karena kalau terjadi panas yang berlebihan, kulit si bayi akan terbakar. Lalu pada kondisi hipotermia yang berat, biasanya sudah terjadi gangguan nafas, ya, maka perlu diatasi supaya tidak terjadi komplikasi. Selanjutnya juga pada IV lain, ya, pemakaian tindakan invasif juga seperti pemasangan infus perlu diperhatikan jangan sampai terjadi hipotermia berat. Kemudian koreksi hipoglikemia. Perhatikan adanya komplikasi dan periksalah suhu bayi setiap jam. Lalu pencegahan atau promotif itu yang pertama, siapkan ruangan hangat, hindari benda dingin, selalulah selimuti bayi, terpopok setiap kali basah, jangan dibiarkan. Jangan sentuh dengan tangan yang dingin, karena akan bereaksi dengan kulit si bayi. Lalu monitor suhu tubuh bayi 1-2 kali per hari. Nah, penanganan pada hipotermia sedang selalulah ganti pakaian yang sudah dingin. Kemudian lakukan kontak kulit, ya, seperti metode kangguru care,
dan juga bisa dengan menggunakan inkubator. Bayi baru lahir selalulah atau seringlah diberikan ASI melalui kontak ya, kontak langsung dengan si ibu ya, disusukan kan. Amati penyulit ya, jangan sampai terjadi komplikasi. Pertahankan kadar gula darah tetap stabil, kemudian pantau kenaikan suhu setiap 0,5 derajat Celcius. Nah, pada perawatan dengan inkubator ya, biasanya kita atur sesuai dengan suhu yang kita peroleh. Nah, jika berat badan bayi kurang dari 1.500 gram dan kita temukan 35 derajat Celcius suhunya, maka penggunaan inkubator itu sampai 1 sampai 10 hari. Jika kita temukan suhunya 34 derajat Celcius, penggunaan inkubator itu atau perawatan inkubator itu 11 hari sampai dengan 3 minggu. Jika kita temukan suhu si bayi 33 derajat Celcius, maka perawatan dalam inkubator itu sebaiknya 3 sampai 5 minggu. Nah, kalau kita temukan suhu si bayi 32 derajat Celcius, maka bayi perlu dirawat dalam inkubator lebih dari 5 minggu. Pada berat badan bayi 1.500 sampai 2.000, bila kita temukan suhunya 35 derajat Celcius, tidak perlu perawatan dengan inkubator. Tetapi jika suhu bayi 34 derajat Celcius, perlu perawatan inkubator itu 1 sampai 10 hari. Suhu 33 derajat Celcius, perawatan dalam inkubator 11 hari sampai 4 minggu. Jika kita temukan 32 derajat Celcius suhu bayi, maka perawatan kita lakukan menggunakan inkubator itu lebih dari 4 minggu. Jika berat badan bayi 2.100 sampai 2.500, tidak perlu kita melakukan perawatan dalam inkubator. Jika kita temukan 34 derajat Celcius, maka bayi kita rawat dalam inkubator 1 sampai 2 hari. 33 derajat Celcius dirawat 3 hari sampai 3 minggu. Jika 32 derajat Celcius, maka perawatan dalam inkubator itu lebih dari 3 minggu. Pada bayi dengan berat badan lebih dari 2.500, pada suhu 35 derajat Celcius dan 34 derajat Celcius, bayi tidak perlu dirawat dalam inkubator. Bisa di luar inkubator, tapi tetap diatasi supaya tidak terjadi hipotermia. Nah, pada suhu 33 derajat Celcius, sebaiknya perawatan dalam inkubator 1 sampai 2 hari. Jika kita temukan 32 derajat Celcius suhu tubuh, maka perawatan dalam inkubator lebih dari 2 hari. Nah, selanjutnya hipoglikemia pada neonatus. Glukosa merupakan suatu sumber utama energi bagi organ tubuh si bayi. Nah, untuk neonatus, glukosa itu dipergunakan sekitar 90% di otak. Nah, biasanya pada neonatus itu sangat rentan terjadi hipoglikemia. Bayi baru lahir mempunyai cukup cadangan glukosa hanya berkisar 24 sampai 48 jam. Homeostasis glukosa itu merupakan suatu interaksi antara saraf otak ya, susunan saraf otak dengan hormonal. Homeostasis glukosa dalam uterus itu merupakan suatu rasio insulin berbanding glukagon tinggi. Homeostasis glukosa neonatus malah sebaliknya. Kejadian
hipoglikemia pada neonatus itu 1-5 dari 1000 kelahiran hidup. Selanjutnya, variasi klinis tergantung pada kadar glukosa dan lamanya terjadi. Gejala atau manifestasi terjadi gangguan susunan saraf pusat dan otonom, seperti letargi, refleks isap lemah, ya. Kemudian terjadi juga hipotermia, bahkan kejang, tahikardi, keringat dingin, dan lain-lain. Nah, bisa juga terjadi gangguan pernafasan, ya, seperti nafas yang dalam, kemudian terjadi gangguan sirkulasi atau gangguan hemodinamik. Kemudian terjadi irritable, letargi, stupor, bahkan koma. Terjadi gagal napas apnu, kemudian cyanotic spells. Lalu feeding problem, ya, sesudah minum membaik. Nah, kemudian terjadi hipotermia, kemudian hipotonia, tremor, dan seizures. Konsekuensi hipoglikemia adalah brain injury. Ya, terjadi brain injury atau trauma pada otak. Hipoglikemia berat terjadi nekrosis atau kematian jaringan pada beberapa bagian otak. Terjadi ensepalopati hipoglikemia. Penanganan atau penata laksanaan itu ditujukan agar glukosa tetap normal. Nah, pada asimptomatik itu diberikan enteral feeding seperti destrose 5%, susu formula, kemudian GDR dinaikkan 30 mg% dalam 1 jam sesudah minum 30-60 cc. Jika simptomatik, bolus 200 mg per kilogram berat badan dextrose 10% dilanjutkan dengan dextrose 5-8 mg per kilogram per menit. Dapat sampai pada 12-15 mg per kilogram berat badan per menit. Lakukanlah pemeriksaan kadar gula darah itu 30 menit sesudah bolus. Bayi yang memerlukan monitoring glukosa darah urin yang pertama adalah berhubungan dengan perubahan metabolisme ibu. Mendapat glukosa intrapartum, ya. Kemudian bila mendapatkan obat seperti tarbutalin, propanolol, obat hipoglikemik oral pada ibu yang mengalami diabetes. Kedua, jika berhubungan dengan masalah pada bayi, terjadi gagal beradaptasi, ya, seperti hipotermi, hiperviskositas, eritroblastosis fetalis, lain-lain seperti iatrogenik, kelainan jantung bawaan. Yang ketiga, pertumbuhan dalam rahim yang terhambat. Keempat, terjadinya hiperinsulinemia. 5. Kelainan endokrin. 6. Inborn error of metabolism, ya, gangguan atau kesalahan pada metabolisme. Demikian pembelajaran kita tentang hipotermia dan hipoglikemia. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar.